harus menjalani perintah yang kita kasihkan. Kalau dia coding itu dia selalu menjalankan perintah yang kita masukkan, dia tidak akan melenceng. Nah, itu kalau kepada program. Kalau kepada manusia pasti dia sering error. Itulah kenapa coding itu harus ditanamkan di siswa supaya apa? Siswa itu bisa mengikuti aturan yang kita buat atau perintah yang kita buat. Jadi intinya coding itu perintah. Dia tidak akan melenceng dari perintah yang kita masukkan. Seperti di Google, kita mau buka apa? Contoh, misalnya contoh planet-planet. Ya, contoh planet-planet. Tidak mungkin dia keluar yang lain kan? Misalnya keluarnya tentang ekosistem, tidak mungkin kan? Jadi komputer atau program di pemrograman itu dia menjalankan perintah yang kita masukkan sesuai yang kita mau, yang kita inginkan. Nah, ini keinginan manusia. Makanya coding ini kenapa diterapkan di sekolah supaya anak itu bisa menerapkan prinsip-prinsip dari coding ini. Kemudian kecerdasan artifisial atau AI, pengertiannya ini kemampuan sistem untuk secara akurat menginterpretasikan data eksternal, belajar dari data tersebut dan menerapkan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas tertentu. Jadi zaman sekarang itu kita sudah masuk ke AI ya, apapun bisa dia jawab ya. Tapi bukan berarti kita manusia itu kalah cerdas dengan AI ini, karena AI ini masih tetap buatan manusia dan dia belajar juga berdasarkan yang dimasukkan oleh manusia ke dalamnya. Misalnya seperti kalau kita ingat dulu ada namanya Google Translate atau Google terjemahan. Google Translate itu kenapa sekarang dia makin bagus? Karena dia belajar secara otomatis. Itulah yang dinamakan AI. AI itu dia bisa belajar sendiri. Dan sekarang juga sudah banyak contohnya apa? Mobil listrik. Mobil listrik itu juga masuk ke prinsip AI. Dia bisa berjalan sendiri tanpa disetir dan lain sebagainya. Banyak, nanti saya buka contoh-contohnya. Ada beberapa tujuannya. Ini tujuan dari coding dan KA dalam mata pelajaran itu
animasi. Ketika kita tekan tombol mulai atau video, kita tekan tombol mulai, maka dia akan memproses. Nah itu tadi. Kali ini contohnya animasi ya. Kemudian ada percabangan. Percabangan itu apa? Program memilih jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jika hujan maka membawa payung. Jika tidak hujan maka tidak perlu membawa payung. Itu percabangan ya. Dia berdasarkan kondisi tertentu. Kalau dalam coding contohnya, jika skor itu lebih dari 50, maka karakter bisa naik level seperti itu. Jika tidak, maka karakter tetap diam di level awal. Yang terakhir ada alur logika perulangan. Perulangan ini dia berulang-ulang seperti itu ya. Dia terus berulang. Contohnya saat berjalan kaki kanan itu melangkah ke depan dan dilanjutkan oleh kaki kiri. Kemudian dilakukan terus-menerus hingga bergerak ke depan. Tidak mungkin ada orang berjalan seperti ini, kaki kanannya terus maju kan. Jadi kalau perulangan itu kita terus mengulangi aktivitas tersebut. Misal berjalan kaki kanan kiri. Tidak mungkin hari ini kanan kiri, besoknya kanan aja lah, maju duluan. Nah itu ya, dia terus mengikuti perulangan ini. Kalau dalam coding itu misalnya di game itu ada karakter terus yang dia berjalan terus sampai kita tekan tombol stop baru dia akan berhenti. Kemudian pembelajaran berpikir komputasi. Nah ini tadi yang saya bilang ada plug, unplug dan internet base. Nah ya kalau kita kondisi sekolah kita tidak, internetnya belum, masih susah, kita bisa menggunakan plug. Kalau plug juga kita tidak ada fasilitasnya, misalnya laptop ataupun alat-alat yang lain, kita bisa menggunakan unplug. Jadi plug ini definisinya ini menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet atau aplikasi untuk mengerjakan konsep berpikir komputasi. Contohnya di sini ada Scratch atau memahami algoritma dari programan. Kemudian ada code.org itu untuk belajar pemrograman berbasis blok dan lainnya. Contohnya itu seperti game yang sering dimainkan anak-anak, ada Roblox apa itu banyak. Anak-anak saja sebenarnya itu selama ini sudah menjalankan coding ini, tapi mereka tidak sadar dari game-game yang mereka mainkan itu sudah termasuk coding ya. Selanjutnya pembelajaran unplug. Unplug ini tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengerjakan konsep komputasi melalui aktivitas fisik dan permainan. Contohnya permainan kartu. Nah di sini permainan kartu algoritma, di mana peserta didik menyusun langkah-langkah, membuat roti lapis dan lain sebagainya. Kemudian math challenge. Peserta didik membuat rute berdasarkan instruksi yang diberikan. Misalnya nanti kita membuat kelompok dan salah satu dari kelompok itu memberikan instruksi untuk bergerak ke kiri, ke kanan atau ke belakang seperti itu ya. Yang terakhir sorting network, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyusun angka dalam urutan yang benar menggunakan aturan logika. Terakhir, konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang pertama, ini karakteristik dari AI ya. KA belajar dari data atau machine learning. KA itu dia tidak seperti mesin biasa. AI itu dia bisa melakukan suatu tugas tetap karena KA bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Misalnya seperti YouTube itu sudah termasuk AI ya, karena kita dia bisa merekomendasikan apa yang kita tonton. Misalnya kita sering nonton channel masak-masak, maka ketika kita buka YouTube, yang muncul pertama kali itu video masak. Itu pernah merasakan seperti itu ya. Jadi dia bisa membaca pikiran, seolah-olah membaca pikiran. Contoh lagi misalnya ibu-ibu mencari alat make up di Shopee. Ketika kita buka Facebook atau YouTube, maka keluar itu nanti.
dari masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi dia bisa merekomendasikan. Contohnya seperti di Facebook itu kan kita baru buka apa yang Anda pikirkan. Nah itu ya, dia sudah nanya duluan kita memikirkan apa itu. Dari pola-pola ini KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Nah ini perbedaan-perbedaannya. Ada yang cerdas dan non cerdas. Nah kalau yang cerdas apa? Nah di sini. Contohnya asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri. Kalau Google Assistant bisa kita cari. Oke Google, buka peta apa? Misalnya dia buka nanti itu. Oke Google, siapa nama Presiden Indonesia pertama? Nanti dia muncul. Nah kalau di sini ini iPhone biasanya ini. Siri pasti iPhone ya. Kalau asisten ini Google pasti ada semua di HP Android. Nah, dia bisa menjawab pertanyaan, bisa mengatur alarm, memberikan saran dan kebiasaan penggunanya. Kemudian chatbot, rasanya ini ada yang sudah menggunakan, ada yang belum. Contohnya chatbot ini seperti WhatsApp atau di aplikasi Shopee yang sering menjawab otomatis itu namanya chatbot ya, robot kalau kita bilang. Misalnya kita bertanya di Shopee misalnya yang penjualnya, maka akan ada jawaban otomatis. Walaupun jawabannya itu tidak sesuai yang kita tanyakan, karena dia sudah dimasukkan programnya tadi, perintahnya tadi. Kalau ada yang mengirim pesan, maka jawabnya seperti ini, seperti itu. Itu chatbot. Kemudian mobil otonom tanpa pengemudi ini seperti di Tesla. Nah, mobil Tesla itu tidak perlu ada supir. Dia bisa mendeteksi sendiri kalau ada lubang, dia menghindar. Kalau ada lampu merah, dia berhenti. Itu ya, saking kecantiknya mobil itu sudah bisa bergerak sendiri tanpa supir. Walaupun di Indonesia itu jalanan banyak lubang dan sebagainya, dia bisa tahu sensornya itu ya. Ada jurang, misalnya ada lampu merah, dia bisa berhenti sendiri. Kalau yang mesin non cerdas apa? Ini contohnya kalkulator. Nah, kalkulator ini dia bisa menghitung cepat, tetapi tidak bisa memahami maksud dari penggunanya. Dia tidak bisa belajar sendiri ya. Tidak berkembang lah maksudnya. Kemudian mesin cuci manual yang harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencucian. Mungkin mesin cuci yang masih manual, yang masih putar-putar gitu ya. Kalau yang digital biasanya sudah cerdas. Dia bisa ngatur airnya sendiri, terus putarannya berapa cepat, berhentinya misalnya berapa lama. Itu ada mesin cuci yang AI itu sudah ada ya. Kalau di rumah kita rasanya masih yang pakai putar-putar gitu ya. Terakhir ada remote TV. Remote TV ini termasuk mesin, tapi mesin non cerdas. Kenapa? Dia kalau kita mau ganti saluran seperti ini remote ini mesin non cerdas. Kalau dia udah cerdas, dia bisa bertukar sendiri itu. Karena dia harus dipicit, baru dia berganti, itu termasuk non cerdas. Kalau itu kemarin jadi pertanyaan sama kami waktu pelatihan, manusia ini termasuk mana? Cerdas apa non cerdas? Ya pasti cerdas, karena manusia itu otaknya berkembang seperti yang Ibu yang tadi sampaikan ya, karena manusia itu belajar, dia bisa berkembang terus kemampuannya. Nah, AI itu menerapkan prinsip itu lah ya. Terakhir ada etika kecerdasan artifisial. Jadi dalam menggunakan AI kita harus mengetahui etika apa yang wajib kita laksanakan. Maksudnya yang harus kita jaga. Jadi dalam menggunakan AI supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, itu kita harus transparansi. Yang pertama sekali, apa? Pembuatan keputusan oleh AI itu harus dapat dijelaskan. Kita menggunakan AI itu untuk apa? Misalnya kita menggunakan ChatGPT, seperti misalnya ada kita ikut latihan apa, seperti itu ada pertanyaan, kita mencari di ChatGPT. Kita harus tahu dulu tujuannya apa. Kalau hanya untuk keperluan dalam mengerjakan tugas
dengan apa seperti itu ya. Terus ada misalnya ini maaf, waktu itu pernah ada kejadian muka orang yang lagi berbuat yang mesum, tapi digantikannya dengan muka orang yang lain. Jadi seolah-olah